Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Yolanda, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari yang sudah saya rangkum dari jurnal yang berjudul Aplikasi Kontrol Optimal pada Perubahan Perilaku Manusia. Langsung saja, di sini saya sudah meringkasnya berdasarkan asumsi yang digunakan pada pemodelan ini. Total jumlah populasi yang disimbolkan dengan N dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas yang pertama, kelas susceptible, disimbolkan dengan S, merupakan kelas individu rentan terhadap pengaruh buruk dan interaksi sesama manusia. Yang kedua, kelas exposed, disimbolkan dengan E, merupakan kelas yang individunya telah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk namun belum mampu mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, kelas infected, yang disimbolkan dengan I, merupakan kelas yang individunya terinfeksi dengan kerap kali berperilaku buruk dan mampu menularkan pengaruh buruk terhadap lingkungan. Dan kelas yang terakhir, kelas treated, yang disimbolkan dengan T, merupakan kelas yang individunya berasal dari individu yang terinfeksi namun telah meninggalkan perilaku buruknya. Ini dapat dilihat merupakan diagram kompartemen perubahan perilaku manusia. Next. Maka model yang kita dapatkan, model perubahan perilaku manusia dapat dituliskan secara matematis dalam bentuk persamaan diferensial. Dapat dilihat ini persamaannya. Next. Sesuai dengan asumsi bahwa sebab yang mempengaruhi perilaku untuk berasal dari faktor individu dan faktor lingkungan, atau jika berinteraksi dengan individu, maka diperlukan pengontrolan optimal untuk menekan kedua laju tersebut yang disimbolkan dengan U1T dan U2T. Kontrol U1T digunakan untuk menekan laju dari faktor personal pada individu S dan E, dan kontrol U2T untuk menekan laju pengaruh dari faktor lingkungan pada individu E dan I. Next. Selanjutnya, model pengaruh perilaku manusia dengan faktor personal dan lingkungan yang melibatkan kontrol dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Ini merupakan model pengaruh perilaku manusia dengan faktor personal dan lingkungan. Ini persamaannya, di mana koefisien 1 kurang UT merupakan usaha pengontrolan terhadap kemungkinan timbulnya penderita perilaku buruk yang baru. Fungsi 1 kurang UT diasumsikan terbatas pada UT lebih besar sama dengan 0 dan UT lebih kecil dari 1. Di persamaan ini merupakan koefisien 1 kurang U1, ini merupakan usaha pengontrolan terhadap kemungkinan timbulnya penderita perilaku yang baru. Dan juga fungsional objektif yang dapat yang didefinisikan pada pemodelan ini, yaitu ini bersamaan fungsi objektifnya. Next. Pada fungsi objektifnya ada tertera A1 dan A2, di mana A1 dan A2 merupakan nilai bobot penyeimbang biaya dan manfaat dari usaha pengendalian terhadap faktor personal dan faktor lingkungan. Dari persamaan 18 yang sudah kita lihat tadi, diperoleh persamaan kendala sebagai berikut. Ini persamaan kendalanya, dan juga diperoleh fungsi Hamiltonian. Next. Dari beberapa persamaan di atas diperoleh persamaan state yang optimal, yaitu ini, bisa dilihat di slide. Dan juga diperoleh persamaan co-state. Ya. Next. Di sini pada jurnal ini selain menggunakan secara manual menghitungnya, dan juga digunakan simulasi numerik. Pada model perubahan perilaku ini akan dilakukan simulasi numerik terhadap persamaan state dan persamaan co-state dengan menggunakan nilai parameter sebagai berikut, di mana mu sama dengan 0,014, sama dengan 19, alpha sama dengan 8, P sama dengan 0,001, C sama dengan 1, R sama dengan 0,004, H sama dengan 0,1, Q sama dengan 0,002, dan K sama dengan 0,003, Z 0,4, Y sama dengan 0,75, A1 sama dengan 70, A2 sama dengan 350, dan N sama dengan 8600. Dan di sini kita misalkan syarat awal pada persamaan state yang digunakan dalam simulasi ini, yaitu ini.
Dan syarat batas dari persamaan cosine yang diinginkan itu ini. Dan diperoleh grafik-grafik seperti ini. Grafik ini merupakan grafik jumlah individu suspectable tanpa dan dengan pengontrolan. Tanpa pengontrolan ini dia menurun terus sampai menuju ke 1. Dan gambar yang ketiga merupakan grafik jumlah individu expose tanpa dan dengan pengontrolan. Ini dia ya. Yang garis biru ini merupakan yang grafik jumlah individunya dengan menggunakan tanpa kontrol, dia terus menuju 1. Sedangkan yang garis putus-putus merupakan grafik jumlah individu expose tanpa pengontrolan. Ini dia ya, dia bisa lihat sendiri. Next. Dan kesimpulan yang diperoleh dua bentuk kontrol optimal pada optimal perubahan perilaku, yaitu untuk faktor personal untuk U1 minimum 1, maksimum 0, lambda E kurang lambda 1 ASI per 2A1N, di mana batasnya yaitu U1 bintang lebih besar dari 0 dan lebih besar sama dengan 1. Itu sama dengan 1 untuk faktor lingkungannya tidak sendiri. Dan juga aplikasi kontrol optimal pada model perubahan perilaku manusia juga efektif karena mampu mengurangi jumlah individu yang berperilaku buruk. Cukup di sini yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.